Halo, welcome back di After Office Talk. Bareng gue yang paling gak bisa diem, tapi hari ini pengen banget ngebahas soal diem. Sumpah ya, lu pernah gak sih ngerasa kayak pas lagi rebahan di hari Minggu, niatnya mau healing, malah jadi pusing. Otak lu teriak-teriak nanya, woi, kok lu gak produktif sih? Nah, hari ini gue kedatangan tamu yang sebenarnya agak, gimana ya ngomongnya, agak skeptis sama konsep malas-malasan. Ada Tania di sini. Tan, sehat loh. Sehat-sehat. Tapi bentar deh, ini judul topiknya seni rebahan. Kayaknya agak berlebihan gak sih? Maksud gue, rebahan ya rebahan aja. Masa harus dijadiin seni? Kedengerannya kayak pembelaan buat orang malas aja sih menurut gue. Wah, gila. Langsung gaspol ya. Tapi serius, Tan. Lo gak pernah ngerasa bersalah kalau seharian gak ngapa-ngapain? Kayak ada yang kurang gitu loh di hidup lo kalau gak ada checklist yang dicoret. Ya jelas ngerasa bersalah lah. Tapi menurut gue itu normal. Itu kan alarm alami biar kita nggak jadi beban masyarakat kan? Dunia ini geraknya cepet banget, men. Lo berhenti sejam aja, ribuan orang di luar sana udah dapat skill baru atau dapat promo kerjaan. Jadi kalau lo merasa bersalah pas lagi rebahan, ya itu artinya lo masih punya ambisi. Bagus dong. Hah? Serius lo mikir gitu? Tapi kan manusia bukan robot, Tania. Sumpah ya, After Office Talk kali ini bakal seru sih. Karena perspektif lo beda banget sama gue. Gue tuh ngerasa guilt ini udah kayak racun. Bayangin, gue mau nonton Netflix aja, tangan gue gatal mau buka LinkedIn. Itu kan udah gak sehat banget kan? Ya, itu masalah kontrol diri lo aja kali. Maksud gue gini, kenapa kita harus romantisasi rebahan? Kalau lo emang butuh istirahat, ya istirahat aja. Tapi jangan dikasih embel-embel seni, biar lo gak ngerasa berdosa. Masalahnya sekarang tuh banyak orang yang sebenarnya cuma males, tapi dibalut dengan istilah self-care. Hati-hati loh, garisnya tipis banget. Bentar, gue potong ya. Justru itu intinya. Kenapa kita sampai di titik di mana buat istirahat aja kita butuh justifikasi atau alasan yang kuat? Kenapa kita nggak bisa cuma, ya udah duduk, liatin cicak di plafon, tanpa mikirin invoice atau KPI? Lo sadar nggak sih? Masyarakat kita tuh udah kena hustle culture yang parah banget. Gimana ya? Gue nggak bilang hustle culture itu selalu benar. Tapi lo lihat deh kenyataannya. Ekonomi lagi susah, persaingan makin gila. Kalau lo nggak sibuk, lo ngerasa aman nggak? Jujur aja deh. Perasaan bersalah itu muncul karena ada rasa takut nggak bisa survive. Bukan karena lo nggak pintar rebahan. Wah, gila sih ini. Berarti menurut lo, istirahat itu adalah sebuah kemewahan yang harus dibeli pakai kerja keras dulu. Gitu maksud lo? Kasarnya sih gitu. Lo berhak rebahan kalau tugas lo beres. Kalau tugas lo numpuk terus lo rebahan sambil dengerin podcast soal seni rebahan, ya itu namanya lari dari tanggung jawab, bukan self-care. Logis kan? Oke, gue paham poin lo. Tapi masalahnya nih Tan, banyak orang, termasuk gue, yang tugasnya udah beres, kerjaan udah kelar, tapi tetap nggak bisa tenang pas lagi diam. Otak kita tuh kayak udah di-wiring buat do something, anything. Nah, ini yang mau gue bedah hari ini. Kenapa nothingness atau ketidaksibukan itu jadi sesuatu yang menakutkan buat kita? Mungkin karena saat kita diam, kita baru benar-benar dengar suara hati kita yang berisik. Dan kebanyakan orang nggak siap dengar itu. Makanya mereka milih buat sibuk terus, biar nggak perlu mikir hal-hal yang lebih deep. Tapi ya tetap aja, gue masih ragu kalau rebahan itu butuh teknik khusus. Nah, itu dia momen aha kita. Lo bilang tadi suara hati yang berisik. Justru itu kenapa gue sebut ini seni. Karena butuh skill buat ngebuktikan ke diri sendiri kalau lo itu berharga. Bukan cuma karena apa yang lo hasilkan, tapi karena ya lo manusia. Lo harus dengerin ini sampai habis sih Tan. Karena gue bakal kasih lihat kalau rebahan tanpa overthinking itu justru kunci biar lo nggak burn out pas lagi kerja nanti. Oke, gue tantang lo deh. Coba jelasin ke gue gimana caranya gue bisa rebahan tanpa mikirin besok Senin harus meeting pagi-pagi banget. Karena sejauh ini, logika gue bilang itu nggak mungkin. Sip, challenge accepted. Kita bakal bahas soal the productivity trap dan gimana caranya ngehack otak kita biar nggak merasa kayak kriminal cuma gara-gara pengen selonjoran. Tetap di After Office Talk, karena abis ini pembahasannya bakal makin panas. Gue pegang omongan lo ya. Productivity trap. Keren sih bahasanya. Tapi prakteknya gimana? Masalahnya gini, pas gue coba rebahan, terus tiba-tiba ada notif Slack atau WhatsApp kerjaan masuk, langsung buyar semua rencana santai gue.
Perasaan gue tuh kayak, kalau gue nggak gerak sekarang, dunia bakal kiamat, atau minimal karir gue bakal mandek gitu loh. Gimana caranya lo bisa setenang itu? Nah, itu dia penyakitnya, Tan. Kita itu udah kayak dicuci otak sama narasi hustle culture. Seolah-olah kalau lo nggak burnout, berarti lo nggak kerja keras. Padahal ya, coba pikir deh. Ibarat handphone, lo nggak mungkin kan maksa pakai terus sampai 0% baru di-charge. Baterai lo bakar soak, rusak total malah. Rebahan itu bukan buang waktu, Tan. Itu recharging time yang harusnya wajib masuk kalender lo. Sama pentingnya kayak meeting sama klien. Tapi kan beda, HP itu benda mati. Gue punya ambisi, punya target. Kadang gue ngerasa kalau gue rebahan sejam aja, saingan gue di luar sana udah lari 10 langkah lebih depan. Perasaan tertinggal itu yang bikin gue ngerasa kayak kriminal, cuma gara-gara pengen selonjoran doang. Logika gue bilang istirahat itu perlu, tapi perasaan gue nolak mentah-mentah. Gini deh, coba lo hack otak lo sendiri. Anggap perubahan itu bagian dari strategi, bukan absen dari strategi. Atlet profesional aja punya recovery day kan? Mereka nggak latihan 24 jam nonstop, karena mereka tahu otot butuh waktu buat tumbuh. Lo juga manusia, Tan. Kalau mental lo sehat dan segar gara-gara rebahan berkualitas, Senin pagi pas meeting lo bakal jauh lebih tajam dan kreatif daripada lo yang kurang tidur gara-gara overthinking semalaman. Strategi ya? Oke, gue coba telan dulu kata-kata itu. Jadi gue nggak lagi males, tapi gue lagi mempersiapkan amunisi buat peran besok. Masuk akal sih kalau ditarik ke situ. Tapi jujur emang susah banget ngelepas rasa bersalah itu. Kayak ada suara di kepala yang bisikin, lo nggak pantas istirahat karena kerjaan lo belum sempurna. Perfect is the enemy of good, Tan. Dan di After Office Talk hari ini, gue pengen nekenin banget. Lo itu berharga bukan cuma karena checklist lo kelar semua, atau karena lo produktif 24/7. Lo berharga ya karena lo manusia, titik. Rebahan itu hak asasi, bukan reward yang harus lo tuker sama keringat darah dulu baru boleh dapat. Wah, gila sih. Rebahan itu hak asasi. Gue kayak baru dapat tamparan tapi yang bikin sadar gitu. Kayaknya selama ini gue emang terlalu keras sama diri sendiri ya. Gue sibuk dengerin tuntutan dunia, tapi lupa dengerin badan gue sendiri yang sebenarnya udah teriak minta stop dari lama. Oke, gue bakal coba bener-bener matiin notif, taruh HP, dan cuma, ya udah, rebahan, tanpa mikirin KPI atau revisi besok. Mantap! Itu yang mau gue denger dari tadi. Buat kalian yang lagi dengerin After Office Talk sekarang, dengerin baik-baik. Dunia nggak bakal runtuh cuma gara-gara lo matiin HP sejam buat tidur siang, atau sekadar bengong liatin cicak di plafon. Justru, dunia bakal berasa jauh lebih enteng pas lo bangun dengan kondisi kepala yang udah adem. Bener banget. Dan satu pesan dari gue buat yang ngerasa senasib sama gue. Jangan nunggu badan lo sakit dulu baru mutusin buat istirahat. Karena kalau udah dipaksa sakit, itu bukan lagi pilihan, tapi penderitaan. Dan itu rasanya jauh lebih nggak enak daripada rebahan dengan sadar dan bahagia. Dalam banget, Tan. Akhirnya lo luluh juga ya sama seni rebahan ini. Jadi gitu ya guys, seni rebahan itu intinya adalah penerimaan. Terima kalau kita itu terbatas, punya rasa capek, dan itu oke-oke aja. Nggak ada yang perlu dikhawatirin kalau lo emang butuh jeda sejenak. Sama-sama, makasih juga ya udah diingetin kalau gue bukan robot yang harus nyala terus. Besok Senin gue bakal meeting dengan perasaan yang, ya semoga aja lebih enteng lah ya. Harus dong. Oke deh, kayaknya kita cukupkan dulu obrolan seru kita hari ini. Sampai ketemu di episode After Office Talk selanjutnya dengan topik yang nggak kalah relate buat kehidupan kita semua. Gue pamit, Tania juga pamit. Ingat ya, rebahanlah sebelum direbahkan oleh keadaan. Bye-bye.